Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series belajar microcontroller. Pada video kali ini kita akan belajar tentang analog komparator ya, yang merupakan salah satu fasilitas atau peripheral yang ada di microcontroller. Nah, blok diagram dari analog komparator ini bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu di sini ada input ya. Ada dua input, kemudian di sini ada VCC gitu ya. Fungsinya apa VCC di sini? Fungsinya adalah mensuplai komparator ini. Sehingga untuk mengaktifkan komparator ini, maka pin ACD yang ada di sini yang merupakan pin kontrol ini harus diaktifkan gitu ya. Oke. Mengaktifkannya gimana? Aktifkannya adalah kita harus lihat datasheet-nya. Di datasheet ini ACD adalah analog komparator disable. Disable itu berarti untuk membuat analog komparator ini disable itu diberi logic 1. Nah, karena kita ingin mengaktifkan analog komparator, maka yang harus kita lakukan adalah pin analog komparator ini kita beri logic 0. 0 berarti artinya adalah analog komparator tidak lagi disable, tapi dia adalah enable. Oke, kemudian analog komparator ini nanti akan membandingkan antara Vin positif dan Vin negatif. Ketika Vin positif lebih besar dari Vin negatif ya, Vin positifnya lebih besar dari Vin negatif, maka ACO-nya akan berlogik 1. Ya. Sehingga kalau dia lebih kecil, ACO-nya akan berlogik 0. Kemudian input analog komparator ini itu ada dua macam ya, Vin plus dan Vin minus. Nah, Vin plus ini ternyata dia juga ada cabangnya ya. Cabangnya adalah kita bisa memilih inputnya adalah AIN 0 atau kita bisa juga membandingkannya dengan band gap reference. Kalau kita ingin inputnya adalah AIN 0, maka di ACBG ini kita beri logic 0. Kalau kita ingin sebaliknya bahwa input yang dibandingkan adalah band gap reference, maka yang di sini itu harus diberi logic 1 ya. Ini diberi logic 1 ya. Kalau yang ini diberi logic 0 supaya analog inputnya yang aktif, kalau yang di sini analog band gap reference-nya yang aktif. Oke, kemudian di Vin negatif juga ada dua cabang ya. Cabangnya adalah di sini, ini ada AIN 1 dan juga cabang kedua adalah ADC multiplexer output. Nah, cabang ini dipilihnya juga sama caranya. Adalah kalau kita mau yang AIN 1, maka yang kita lakukan adalah kita kasih logic 0 ya. Sehingga menyebabkan data dari AIN 1 ini akan tertransfer ke Vin negatif ya. Ini Vin negatif di sini, Vin negatif. Oke, sebentar, ini kok kurang kecil ya. Ini Vin negatif. Yang di sini adalah Vin positif. Nah, atau kita juga bisa ya memilih di sini. Milihnya adalah ADC multiplexer output, maka tentunya kita pilih yang di sini adalah 1. Ya, maka yang hadir nanti adalah dari output ke sini. Oke. Nah, kalau kita gunakan AIN-nya adalah AIN 1, kita pakainya adalah 0 di sini, maka ACM-nya ini harus kita beri logic 0 ya. Kalau ACM ini diberi logic 0, maka di sini ini akan nilainya akan 0 yang menyebabkan AIN 1 tertransfer ke Vin negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. AIN 0 sama AIN 1 itu di mana? AIN 0 sama AIN 1 itu bisa dilihat di datasheet ya. Oke, kita coba lihatkan dulu. Ini adalah Arduino-nya. Ya, ada ATmega 2560 ya di situ ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya yang ada di sini. Itu ada pin namanya itu pin 5 ya. Di pin 5 ini ada AIN 1 ya, sehingga AIN 1 ada di situ. Nah,
Oke, untuk AE0 itu di kalau kita gunakan Arduino ini, dia tidak di-mapping ya. Sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan AE0. Tapi kalau kita menggunakan boardnya itu adalah board yang bukan Arduino atau development board sendiri, tentunya adalah kita bisa menggunakan apa itu? Kita bisa memanfaatkan AIN yang lainnya yaitu AIN 0 ya. Sayangnya di sini tidak ada. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah mungkin kalau kita pakai komparator ini kita gunakan saja development board ATmega 2560 yang kita develop sendiri ya. Mestinya itu ada AIN 0. Ya, kenapa? Karena memang di chipnya itu ada AIN 0. Nah, tapi ini kita masih bisa belajar ya tentang analog komparator itu dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita bisa ini bisa kita tunjukkan dulu. Oke. Nah, ini kita bisa bandingkan saja dengan band gap reference yang ada di sini ya. Nah, ini bisa kita bandingkan. Oke, kemudian apa lagi? Oke. Nah, AN1 ini ya. Untuk AN1 ini ya, cara mengaktifkannya supaya di sini adalah logic 0, maka AC ini harus diberi logic 0 ya. Di sini harus diberi logic 0 sehingga dengan begitu AN1 dipilih. Sehingga nanti yang nanti kita akan demokan yaitu membandingkan antara AIN positif dan AIN negatif. AIN positifnya berasal dari band gap reference ya yang kita bandingkan karena ternyata di Arduino Mega 2560 ini tidak ada gitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau kita pakai development board sendiri sudah pasti AIN 0 itu ada. Kemudian kita bandingkan nanti dengan AIN 1. Kemudian kita lihat ACO-nya itu berlogik 1 itu menyatakan bahwa Vin plus lebih besar dari Vin negatif. Oke. Nah, untuk demonya nanti kita gunakan modelnya adalah seperti ini. Kita tunjukkan dulu alatnya ya. Oke, nah seperti ini ya. Nanti kita bandingkan antara AIN1 ya dengan band gap reference. AIN1 itu ada kabel warna hijau gitu. Di kabel warna hijau itu berada di tengah potensio, sementara pin pinggir dari potensio itu satunya dikasih VCC ya, kemudian satunya dikasih ground. Nanti kita simulasikannya gimana? Kita simulasikannya kita putar potensio ya mulai dari 0 volt nanti akan sampai ke menuju band gap reference ya. Kita atur sampai dia lebih dari tegangan band gap reference. Nah, nanti ketika dia lebih dari tegangan band gap reference, itu ada LED ya, LED-nya nyalanya itu ada 2 LED, tapi yang kita manfaatkan satu LED, yaitu LED merah. Nanti kalau lebih dari band gap reference, itu berarti LED-nya yang merah itu akan aktif. Untuk band gap reference sendiri itu tegangannya adalah sekitar 1,1 volt ya. Jadi potensio nanti diatur tegangannya mulai dari 0 sampai lebih dari 1,1 volt. Oke, sekarang kita balik ke sini ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ya. Oke. Oke, untuk band gap reference sendiri bisa kelihatan ya di sini ya. Internal referensinya adalah kita coba lihat dulu. Ini ya. 1,1 volt. Jadi nanti kita bandingkan antara band gap reference 1,1 volt dengan AIN 1. Oke, kita balik lagi ya ke komparator. Kita coba cari komparator. Oke. Kemudian kita lihat di sini mana komparatornya tadi.
Oke ya, ini analog komparatornya. Nah, mungkin sekarang kita coba cari dulu tahu register-register yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah ini ada ACBG, ACD, ACSIS, ACIS0. Nah, ini registernya banyak ya registernya ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah registernya adalah ACMI ya. Kemudian register yang lainnya itu yang berhubungan adalah ACSR ya. Kemudian kita lihat di sini ya tentang ACSR ini. Pertama kita lihat ada ACD ya. ACD tadi analog comparator disable. Defaultnya adalah disable. Disable adalah diberikan logic 0 ya, maka dia disable. Nah, supaya enable tentunya kita harus beri logiknya adalah logic 0 ya, bukan logic 1. Sehingga nanti yang di sini kita berinya adalah beri logic mana tadi? Sini ya. Kita beri logiknya adalah logic 0. Kemudian yang lainnya ACBG ya. ACBG analog comparator band gap reference. Maka ketika di set, maka yang dipilih adalah analog band gap reference ya. ACBG-nya tadi adalah ini. Jadi kalau kita set 1, yang dipilih adalah analog band gap reference. Oke, nah kita langsung saja ya sambil jalan kita coba lihat dulu potongan codingnya ya. Nah, potongan codingnya seperti apa? Potongan codingnya bisa kita lihat ya. Lihatnya itu seperti ini ya. Kita coba lihat dulu potongan codingnya. Nah, kira-kira gini ya. Ini codingnya cukup simpel ya. Yaitu pertama kita set port B-nya adalah port B7, kemudian di sini ada ACM-nya kita disabelkan. Kemudian setelah itu komparatornya yang kita pilih adalah ACBG 1 yaitu band gap reference, kemudian komparatornya di-enablekan. Kemudian kita set ya, apakah nilainya itu sudah VIN positif lebih besar dari VIN negatif belum. Nah, kalau sudah berarti ini kita matikan, kalau tidak berarti kita nyalakan ya, seperti itu. Atau mungkin kita bisa lihat deh, ini ya, kita bisa coba lihat dulu, ini kecilkan dulu, oke ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Oke, ini kita coba buat dulu ya. Ini gambarnya kayak gini ya, supaya punya ilustrasi. Ini saya punya port B7 ini nanti sebagai debug saja ya, indikator saja. Ya. Ini PB7, kemudian di sini ada AIN0, AIN1 ya. AIN0, AIN1. Kemudian yang di sebelah sini kita kasih ini kita kasih potensio. Ini VCC, ini ground, ini potensionya kita kasih ya. Kemudian yang di sini ini berasal dari band gap reference ya. Saya tulis di band gap reference yang besarnya tadi sekitar 1,1 volt. Oke. Nah, potensi nanti kita putar ya sampai melebihi band gap reference. Nah, untuk mengaktifkan komparator ini bisa kita lihat ya. Kita pertama harus milih band gap reference dulu, maka tentunya ACBG-nya harus kita beri logiknya adalah 1 ya di sini. Kemudian setelah itu bagian di sini kita pilihnya adalah AIN1. Kalau kita pilih AIN1 berarti ini harus kita kasih logic 0. Kalau kita logic 0 berarti bagian ACMI ini harus diberi logic 0. Sehingga bagian ACMI ini diberi logic 0. Kemudian untuk debugging ini kan LED ya. Jadi kita harus jadikan output. Kemudian setelah itu ada ACD ya. ACD tadi adalah analog comparator disable.
Disabelnya dengan cara memberi logic 1. Nah, karena kita ingin mengenablekan analognya, maka tentunya ini kita kasih logiknya adalah 0. Maka di sini kasih logic 0. Nah, kemudian kita set nih. Kita cek nih ya. Kita ceknya adalah kita melihat apakah V in positif lebih besar dari V in negatif dengan cara apa? Dengan cara kita melihat nilai yang ada di bit ACO. Bit ACO itu ada di register ACSR. Sehingga di sini menyatakan bahwa apakah V in positif lebih besar dari V in negatif. Nah, kalau lebih besar berarti kita matikan ya. Kalau lebih kecil berarti kita hidupkan. Nah, seperti itu kita coba saja ya codingnya. Oke, codingnya seperti ini ya. Ini codingnya. Kita coba compile ya codingnya. Kemudian kita coba lihatkan dulu mana ya. Oke, kita compile dan kemudian kita upload ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kebetulan VCC-nya sama makronya kebalik nih. Oke, sekarang kita coba puter ya. Kita coba puter. Nah, ini berarti kalau pas dia nyala, itu berarti kalau kita lihat di sini ya, posisinya adalah sudah berlogik 1 ya. Kalau berlogik 1 berarti dimatikan ya. Mungkin ini akan lebih baik kalau dibalik aja ya logiknya ya. Jadi kalau V in plus lebih besar dari V in negatif, itu mestinya kita nyalakan ya. Ini kita balik saja logiknya. Oke. Oke, Ctrl Shift I. Nah, seperti ini. Kita upload lagi. Oke, berarti yang di sini V in positifnya itu yang saya putar ini adalah V in berapa tadi? V in, nah, kita cek lagi, saya lupa. V in-nya adalah, kalau tidak dari sini berarti A in 1 ya. A in 1. Jadi V in negatif yang ada di sini ya. Jadi V in negatifnya di sini. Oke, berarti kalau lebih besar kita set ya. Oke, berarti kalau V in negatifnya ini lebih besar, maka hasilnya dia akan jadi berapa? Kalau besar, dia akan jadi 0 ya. Karena kan V in positifnya kan pertama 1,1. Kalau kita mulai dari 0, berarti di sini kan set. Tapi kalau kita putar sampai lebih dari 1,1, maka ini akan jadi 0 ya. Kenapa? Karena V in negatifnya lebih besar dari V in positif. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, berarti tadi sebenarnya sudah benar ya. Berarti nggak usah diubah yang tadi. Ini nggak usah. Oh, sebentar. Kalau, oh ya benar nih, benar. Kita compile aja deh. Kita compile. Kemudian kita cek ulang ya. Kita cek ulang di sini. Berarti pertama harusnya dia nyala ya. Nah, ini nyala ini berarti maksudnya adalah V in positif dia lebih besar dari V in negatif ya. V in positifnya berasal dari mana? V in positifnya berasal dari analog band gap reference. V in negatifnya berasal dari mana? V in negatifnya berasal dari A in 1 ya. A in 1 yang terhubung ke mana? A in 1 yang terhubung di pin 5 ya. Kemudian kita putar ya. Kita putar. Ya, kita putar. Nah, di sini kita lihatkan kalau sudah mati ini berarti A in negatifnya, V in negatifnya dia lebih dari V in positif.
Oke. Nah, sekarang analog comparator ini ternyata juga punya interrupt ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia punya interrupt. Oke. Ini kita lihat dulu. Oke. Nah, interruptnya di mana? Interruptnya kita bisa lihat balik lagi ke sini ya. Oke, di sini. Kita lihat bahwa kita bisa juga selain kita set ACO, yang berarti itu adalah prosesnya adalah loop ya. Nah, kita bisa juga memanfaatkan fitur interrupt ya. Fitur interruptnya itu dari mana? Fitur interruptnya itu dari sini ya. Kemudian di sini akan ada analog comparator IRQ ya. Yang itu diaktifkan dengan cara pertama kita bisa memilih yang ada di sini ACS, ACIS1, ACIS0. Kita pilih tipe interruptnya ya. Jadi dia akan falling atau rising gitu ya. Jadi misalkan saja interrupt akan terjadi kalau dia falling seperti ini ya. Atau pas dia rising. Itu bisa ditentukan dari interrupt select gitu ya. Kemudian agar interrupt aktif, maka di sini ini ACIE-nya harus juga diaktifkan. Oke, kita lihat lebih jelas ya di codingnya ya. Nah, codingnya seperti ini ya. Ini saya coba besarkan dulu. Oke, coding untuk interrupt nampak seperti yang ada di sini ya. Yang kalau Anda lihat di sini ini sudah ada interruptnya. Kemudian interruptnya itu adalah hubungannya sama interrupt analog comparator. Kemudian untuk mengaktifkan interrupt itu kita bisa lihat ya, biar lebih enak. Kita bisa lihat ini gambarnya ya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah tadi kita bandingkan ya antara band gap reference yang ada di sini, kita bandingkan dengan AIN 1. Band gap reference itu bagian dari VIN positif ya. AIN 1-nya adalah bagian dari VIN negatif. Kemudian ACBG-nya kita beri logic 1 ya, karena di sini yang bulatannya di sini ya, kita nggak menggunakan AIN 0, kita gunakan band gap reference, berarti ACBG-nya kita beri logic 1 ya, seperti ini. Ini ACBG kita beri logic 1. Kemudian setelah itu di sini ACMI-nya itu kita beri logiknya adalah 0. ACMI sebelah mana? ACMI sebelah ini ya. Kenapa diberi logic 0? Karena kalau kita lihat ya. Nah, oke. Kita tidak menggunakan ADC MUX ya yang ada di sini. Tapi kita memilih AIN 1. Nah, untuk memilih itu, ini kan harusnya logiknya logic 0. Maka di sini harus diberi logic 0 ya. ACMI-nya begitu. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah sekarang ada tambahan ya, yaitu ACI-nya. Ya, ACI-nya itu diberi logic 0. Artinya adalah kalau kita lihat di sini interrupt flag-nya itu di clear dulu. Ini ada di sini ya. Ini harus di clear dulu dengan cara ini diberi logic 0. Kemudian yang lainnya oke, yang lainnya apa? Ini ACI-nya sudah diberi logic 0. Kemudian yang lainnya ACIE. ACIE. Kita coba lihat dulu ACI sebelah mana. Sebentar. Oke, ACIE-nya kita coba lihat dulu. ACIE nggak kelihatan ya di sini ya. ACE-nya kelihatannya nggak ada di sini ya. Tapi ACE-nya di sini itu harus diberi logic 1 ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah analog comparatornya itu kita enablekan. Kemudian yang di sini yang penting itu ada ACI S1 sama ACI S0. Nah, itu yang tadi saya katakan dia itu mau diinterrupt saat trailing ya.
saat falling atau rising. Itu harus diberi logic berapa? Kita coba lihat ya gambar yang ada di sini. Oke, nggak kelihatan ya. Mungkin kita lihat di datasheetnya saja. Kalau nggak ada, coba saya cari dulu. Di sini ada ya. Nah, jadi di sini kita mau falling apa rising adalah dari bit ini. Jadi kalau mau falling, maka ACSI, kalau kita mau kayak gini, ya interrupt terjadinya ketika dari high to low, maka ACIS1-nya kita beri logic 1. Tapi kalau mau rising, maka harus diberi logic semuanya, baik ACIS1 maupun ACIS0. Nah, di kasus ini kita lihat dulu. Tadi kita mana tadi ya? Sini ya. Di sini hanya ACS1 saja yang diberi logic 1 ya, sehingga yang kita pilih adalah falling edge. Kemudian setelah itu komparatornya itu mesti di enable ya. Dengan cara apa? Dengan cara diberi logic 0. Ya, defaultnya memang 0 ya, sehingga ini juga nggak perlu juga sebenarnya. Kemudian yang di sini ya, tapi kita pastikan ya ACD-nya harus beri logic 0. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah ini input capture. Kita nggak menggunakan input capture, maka input capture ini kita disable ya dengan cara kita beri logic 0. Ya, kira-kira gitu. Kemudian kita nggak ingin ada buffer register ya. Kita ingin lebih real time gitu ya. Maka di sini itu kita beri logic 1 ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini kita copy ya codingnya ya. Kita coba lagi, maka nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Kita coba copy dulu. Oke, ini sudah kita copy ya. Kita coba compile. Kemudian kita coba upload. Kemudian kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Oke, ini kita coba ya. Ini saya putar, maka dia akan terjadi interrupt ya. Kalau saya balikin sudah nggak ada interrupt lagi. Jadi interrupt hanya pada saat dia falling ya. Tapi pada saat dia rising dia tidak terjadi interrupt. Ya. Ini falling dia terjadi interrupt, rising tidak ya. Falling itu artinya apa? Artinya adalah terjadi dari high ke low ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan dari sini kita bisa lihat ya, programnya di CPU itu tidak lagi ngurusi apakah sudah terjadi compare antara apakah VIN plus lebih besar dari VIN negatif ya. Dia tidak lagi ngurusi itu ya, sehingga dia bisa di while one ini bisa diisi oleh coding yang lainnya ya, karena kita menggunakan interrupt. Nah, beda dengan yang tadi ya. Di bagian program utama, di prosesor dia akan mencoba untuk terus-menerus memastikan apakah VIN positif lebih besar dari VIN negatif. Nah, bedanya itu, sehingga mungkin ini bisa apa itu sebagai cara yang lebih bagus ya, karena prosesor tidak ngurusi compare match antara VIN plus dan VIN negatif itu setiap saat. Oke ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.